Hey hey. Yap, di video kali ini kita bakal unboxing seperti di title dan juga quick review aja Google Pixel 6 karena harganya seperti di title juga sudah sangat menarik. Tapi gue bakal bahas ini lebih complicated daripada yang kalian kira. Seperti biasa, full review akan tayang minggu depan, dan sorry kalau misalnya ada suara hujan, karena ini pas gue dikut langsung hujan dan deras, nggak tahu kenapa, kutukan, I don't know. Tapi ya, seperti biasa, pertama kita bahas dulu untuk harga dan speknya aja untuk cepat. Untuk harga sendiri, ini macam-macam ya. Jadi, untuk yang varian gue beli di harga 3,2 jutaan, 3,2 jutaan itu yang all SIM, cuma rawan di blok, dan internal 8GB, internal 128GB, RAM 8GB. Sedangkan kalau misalnya kalian mau Wi-Fi only, itu bisa didapetin di sekitar 3 juta pas. Untuk linknya gue bakal taruh semua di deskripsi, sama dengan wallpaper kalau misalnya gue di video ini pakai wallpaper atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian mau aman, emailnya selamanya aman, bea cukai, itu harganya memang masih agak mahal. Kalau misalnya lecet dengan shadow tipis, itu di 4,6 juta. Dan kalau misalnya kalian ingin no shadow, itu di harga 5 juta ya. Itu kalau misalnya kalian mau bea cukai itu aman selamanya by the way. Jadi semuanya gue bakal taruh di deskripsi. Dan tadi gue juga lupa bilang, untuk yang 3 juta tuh itu shadownya tipis ya. Kalau misalnya ini shadownya bagus di 3,6 jutaan. Oke. Untuk speknya sendiri gue bakal taruh di sini. Cepet aja kalian lihat di situ pakai Google Tensor generasi pertama yang pastinya layar 6,4 inci lumayan oke. Dia full HD 90Hz. Sudah USB Type-C 3.0 yang pastinya udah UFS 3 juga, dan juga punya baterai sebesar 4614 mAh battery yang bisa wireless charging 21 watt, wireless charging 30 watt, dan reverse charging. Simpel aja, langsung aja kita buka si box ya. Untuk pembelinya nih gue beli ini tuh batangan ya. Tapi kalau misalnya kalian beli varian 4,6 juta atau 5 juta yang bea cukainya aman, itu biasanya dikasih full set, semua dikasih. Jadi lumayan oke juga ya, itu tergantung pilihan kalian. Oke, dan ini dia HP-nya, gue beli yang warna hitam. By the way guys, kalau misalnya kalian mau ngeliat gue yang nge-review Google Pixel 7a juga yang 5 Jepang, itu udah lumayan murah juga di 4 jutaan. Bisa komen di bawah atau leave like. Oke, kita langsung dibuka. Dan, oh damn, oke, banyak banget debu, tapi it's okay. Kita alah bentar. Ya ini khas Pixel tadi ya, memang daerah sini kan suka banyak debu. Untuk kemulusan, gue tuh beli yang varian 93-97% mulus shadow tipis. Jadi bisa dibilang memang lecetnya banyaknya di kamera visor, lumayan banyak lecet ya, bisa kita lihat. But it's okay. Dan dasnya biasanya khas Pixel suka ada di sini. Railingnya memang ada sedikit kayak lecet, kecuik gitu, tapi sih no problem untuk gue. At least untuk body kacanya sendiri di Google Pixel logonya dia lumayan mulus. Ada sedikit bercak di atas, tapi yang bawahnya ini mulus banget. Feeling sih memang lebih besar dari Pixel 7a yang pastinya, atau 6a ya. Lebih bulat juga dibanding Pixel 7 sih gue rasa. Ini dia untuk bodinya. Di belakang di sini ada setup visor kamera khas Google Pixel sampai zaman sekarang. 50 megapiksel optical image stabilization, dan juga ini 12 megapiksel ultra wide. Yap, sayangnya nggak ada telefoto, tapi 50 megapiksel bisa 2 times optical zoom. Wah, nggak optical, lebih ke crop, tapi ya itu kualitasnya mirip optical. Dan untuk video recording bisa sampai 4K di FPS 60. Nice. Untuk kamera depan ini sangat-sangat B aja, hanya 8 megapiksel dan hanya bisa nge-record di 1080p 30 fps. Tapi at least udah ada electronic image stabilization. Untuk samping metalnya juga masih oke ya. Nggak ada kayak bekas-bekas casing gitu, so that's pretty good. Oh, itu geluduknya kedengeran banget. Button masih super clicky. Oh, ini enak banget buttonnya, extra clicky. Atas ada sedikit bekas bercak-bercak, tapi is oke, wajar. Dan di bawah ini ada bekas kayak charger dimasukin terus, all good. Di sini ada chargernya dan nggak ada headphone jack yang pastinya ya. Pixel memang udah nggak ada headphone jack. Untuk SIM sendiri, ini sih gue nggak expect SIM-nya nyala, karena gue tuh sebenarnya pengen belinya yang Wi-Fi only, tapi ternyata tuh yang nggak tau kenapa tuh di Golden City Sale yang varian non-SIM, yang varian SIM-nya nyala tapi cuma sebulan tuh lebih murah. Jadi gue beli itu aja mending sekalian. Kita cek aja SIM-nya nyala atau enggak. Untuk SIM sendiri bisa kita lihat dia hanya single SIM ya, nggak ada ekspansi storage. Gue lihat bentar ya, inspeksi bentar. Ada beberapa hair scratch, nggak tau kelihatan atau enggak, tapi daerah sini itu ada kayak hair scratch. Selain itu sih masih cukup bagus, dan memang Pixel 6 bisa kelihatan ya dari sini juga. Bezelnya bawah masih cukup tebal. Itu memang khas Pixel 6 ya, masih lumayan tebal. 7 juga masih lumayan tebal sih, dibanding sama kayak HP zaman sekarang. Dan seperti biasa, tadi pas gue nyalain guys, by the way, vibrasi motornya ini enak banget. Gue lupa, Pixel tuh vibrasi motornya mantep banget ya. Anyway, gue bakal nge-treat ini sebagai HP 5 Jepang yang Wi-Fi only, sama seperti,
pas gue review Xperia Mark II, Mark III, dan HP-HP wifi only lainnya di harga 3 jutaan, ini mungkin menarik banget sih. Jadi ya, nyalanya cepet banget juga tuh, super fast. Oke, so untuk sinyal sekarang masih nyala ya. Tapi gue nggak tahu nanti ke depannya gimana, karena ini kan gampang keblok. Oke, gue mau install dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi untuk versi-versinya seperti biasa ya guys. I'll see you in a bit. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Sorry, ini hujannya makin deras, jadi kalau misalnya ada background noise, I'm sorry about that. Dan ya, seperti biasa yang pertama kita bahas untuk fingerprint speed-nya dulu. Oke, langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Ya, sama seperti pas rilis ya. Dia nggak cepet banget, tapi sekarang kayaknya udah lebih improve deh. Kerasanya ini gue tahan kering banget, masih bisa nge-scan. Walaupun memang ini kayaknya masih paling lama nge-scan-nya walaupun optikal, tapi udah cukup oke lah ya dibanding pas pertama rilis at least. Untuk versi sendiri, versi Android, buatnya penasaran kalau misalnya kita ke settings, terus kita ke about phone. Nah, di sini dia sudah di Android 14 paling baru, dan untuk HP ini bakal disupport terakhir sampai tahun ini ya, jadi bakal disupport sampai Android 15, habis itu hanya dikasih security update kalau nggak salah 2 tahun ke depan sampai 2026. Nah, terus untuk layar sendiri ini gue agak bingung, karena kan gue belinya varian shadow tipis, tapi ini gue nggak bisa ngelihat ada shadow. Mungkin kelihatan di kamera, tapi gue udah lihat full brightness, low brightness, gak kerasa ada shadow. Gue nggak tahu di mana shadownya. Mungkin ini gue dapet yang no shadow, I don't know. Tapi ya layar sih nggak ada masalah. Masih khas Google Pixel 6 ya, dia layarnya sangat-sangat merah banget warnanya. Jadi kalau misalnya kita kayak warna putih sekalipun, dia punya aura lebih merah, gue rasa. Nah, kesini dia lebih warm ya, bukan merah sih, lebih warm. Tapi untungnya nggak kayak Google Pixel 6 yang pas pertama gue review ya, yang dulu banget pas pertama rilis. Ini nggak ada masalah color tint, jadi ya all good lah untungnya. Untuk benchmark sendiri, buatnya penasaran, Geekbench dia punya skor 1242, dan untuk multi-core dia ada di 3011. Lumayan bagus ya, ya di harganya sama kayak HP limbah Jepang lainnya, ada yang lebih bagus, ada yang lebih buruk. Bisa kita lihat kalau misalnya dibanding sama 7 Pro, nggak beda jauh lah ya, ini performanya masih oke banget kok. Dan gue rasa juga ya, untuk day-to-day performance ini memang sangat, masih kayak flagship zaman sekarang banget, yap. Ini performanya pretty much dari launching aplikasi, terus dari loading aplikasi, navigasi aplikasi, ini mirip banget sama flagship zaman sekarang kayak S24 Ultra gue. Ya itu memang the beauty of Pixel experience ya. Walaupun udah tua, tapi dia memang masih sangat snappy banget performanya ini. Thundernya sering banget, sorry about that. Dan speaking of performance, kita lihat aja langsung Geekbench-nya, dia skornya di 677.000. Cukup oke menurut gue, nothing spesial, cukup bagus. GPU cukup oke, dan CPU juga udah sangat bagus di harganya lah. Ini kalau misalnya mau dibandingin ya guys, performance day to day-nya, performance kayak buka Instagram, kita bisa navigasi teman-teman, gonta-ganti gitu, bisa kita lihat. Ini performance-nya jauh lebih smooth daripada semua HP limbah Jepang di harga yang sama yang pernah gue review. Yap, even lebih mahal sekalipun ya, ini menurut gue paling smooth dari harganya. Pixel 5 yang pasti lebih smooth Pixel 6. Kalau misalnya dibanding sama merek lain, kayak misal yang kemarin gue udah review, Xperia 5 Mark III, 1 Mark II, atau P30 Pro yang harganya mirip-mirip semua itu, ini paling smooth. Beda banget smoothnya, bener-bener night and days. Ini bener-bener kayak HP flagship zaman sekarang, susah banget lah. Ini kayak masih bagus banget performance-nya. Dan juga mau bahas juga untuk haptiknya, seperti biasa, favorit gue memang Google ya. Ini haptik Google tuh never miss sih, masih terbaik. Even dibanding sama iPhone yang 14 Pro Max gue udah pernah pakai, S24 Ultra yang sekarang gue lagi pakai buat recording ini, haptik di Google Pixel 6 ini mantap banget. Masih jauh lebih bagus daripada HP tersebut yang tadi gue sebutin. Ini kerasa milky lah guys. Gimana ngejelasinnya? Dia kerasa bulat, milky, dan kerasa strong juga, tapi nggak terlalu strong. Jadi pas banget lah. Bener-bener satisfying ngetik di HP Google Pixel. Nggak ada obat sih, nggak ada tandingannya menurut gue. Memang, tapi ya pasti ada kelemahan yang pas first impression gue review HP ini ya, yaitu dari si lumayan panas. HP-nya memang lumayan hangat kalau misalnya kalian install aplikasi banyak atau lagi multitasking. Tapi at least panasnya nggak sampai nurunin performance, jadi cukup bagus. Nggak sepanas kayak Xperia 5 Mark III lah at least. Itu triple 8 bener-bener super panas. Dan yang penasaran, untuk DRM info dia sudah di HDR10+, Wide Color Gamut True, dan refresh rate sudah di 90Hz, Widefine L1. Untuk unit gue Jepang, jadi kameranya juga nggak bisa silent ya sayangnya. First impression ini menurut gue guys, ini HP kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama emailnya yang keblok di harga 3 jutaan sih,
Ini untuk WiFi only oke banget juga, karena dia punya performance kamera yang nanti kita bakal bahas di full review minggu depan, sangat baik, dan day-to-day performance yang benar-benar kayak HP flagship. Jadi kalau misalkan kalian punya HP flagship dan ingin secondary phone yang performanya sama kayak HP flagship, ini sih oke banget. Dan kalau misalkan kalian ingin dapat yang emailnya selamanya aman, bisa nambah dikit ke harganya yang 5 jutaan ya, itu gak bakal keblok. Tapi kalau misalkan kalian gak apa-apa lah bayar per bulan gitu, 3 jutaan kan bisa dapat yang SIM-nya juga masih bekerja, so that's pretty good. Anyway, langsung aja kita tes untuk kamera quality-nya yang pastinya. Gue juga bakal tambah-tambahin dikit komparasi sama HP lain ya. So ya, yang pertama kita foto ini nih, seperti biasa, Ether, Amber, dan Hilichurl. Sorry ini geluduknya by the way. Bam, ini ultra wide-nya. Dan kalau misalnya kalian mau 2x zoom kayak gini nih. Dia masih bagus kualitasnya karena memang masih pakai main kamera di crop, soalnya kamera kan 50 megapiksel. Selfie-nya seperti ini. Selfie-nya juga oke walaupun cuma 8 megapiksel masih bagus lah ya. Dan ini gue tambahin beberapa foto komparasi dengan HP yang lain kayak S24 Ultra atau A55 dan teman-teman. Overall sih masih bisa bersaing lah ya, masih oke. Dan untuk video recording nih, aduh ini sorry banget lagi berisik banget ya, lagi hujan. Video recording, kalau bisa kita ke video, bisa kita lihat dia bisa 4K 60 yang pastinya. Nice, dan ada stabilisasi juga, of course. Langsung kita coba tes ya 4K 60-nya, kita langsung pindah dari kamera utama ke Google Pixel 6 123. Nah, begini guys, kualitasnya sangat smooth yang pastinya, viewfinder juga dia sangat bagus, dan yang pasti bukan HP Sony jadi nggak cepet panas. Kalian bisa nilai juga gimana kualitas audio mikrofonnya. Yap, suara geluduk yang kenceng banget, gimana suaranya. Fokusnya cepet banget juga, nice. Kalau misal fokus ke yang kecil juga ini bisa benar-benar fokus banget ya. So that's pretty good, cinematic bagus, dan overall shot kayak gini nih. Studio gue, wah ini bagus banget sih ya untuk Pixel 6. Kayaknya gue bakal pakai HP ini buat review S24 Ultra gue deh, 4 bulan pemakaian. Anyway, semua bagus. Memang noise-nya ini banyak banget, bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kalian ingin noise-nya lebih dikit, mungkin bisa turunin aja ke 4K 30 ya. Anyway, kita langsung aja balik lagi ke HP utama. Bisa dilihat videonya bagus dan mikrofon juga sangat remarkable. Menurut gue sih di harganya ini udah oke banget. Dan ya cuma segitu aja untuk video first impresi dan unboxingnya ya. Ini sih di harganya sekarang yang udah super jatuh banget dari 15 juta, sekarang cuma 3 jutaan sih. No brainer ya, kameranya ini masih pretty much flagship level. Hands down lebih bagus daripada HP limbah lainnya, videonya juga udah solid banget. Experience pretty much flagship level, masih smooth. Di harganya sih kayaknya oke banget. Tapi untuk lebih detailnya gue bakal bahas minggu depan full review A sampai Z seperti biasa. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Bye.